Para polisi ini menemukan jenazah si gadis yang hilang di dekat rel kereta api, guys. Lalu petugas juga menemukan kartu pelajar yang hilang 2 hari lalu. Polisi tua ini berkata bahwa benar ucapan polisi tampan perihal kasus tersebut. Lalu polisi tampan mengendarai motornya untuk mendatangi TKP korban sebelumnya. Pertama, ia mendatangi kantor polisi dan meminta hasil otopsinya. Dia pun mendatangi orang tua korban. Ia bertanya perihal boneka, tapi mereka tak melihatnya. Polisi ini juga mendatangi sekolah gadis itu. Sementara dokter dan para polisi mendapatkan hasil otopsi jenazah gadis yang tewas tersebut. Ternyata motifnya selain membunuh juga membuat rasa sakit pada korbannya. Semua luka di muka korban dilakukan saat korbannya masih hidup, guys, hingga korban merasa sakit. Lalu atasan kepolisian dari pusat datang, guys, dan serentak mereka pun memberi hormat. Komandan ini marah kepada si Polwan karena gadis itu menghilang 2 hari, tapi tak ada yang mereka perbuat. Lalu si Polwan pun menjelaskan kalau mereka sudah mengingatkan kepada dinas kehutanan kalau si gadis diserang macan tutul atau beruang. Komandan ini berkata kalau ada kasus serupa terjadi 2 bulan lalu. Si Polwan pun jadi terdiam. Siapa Inspektur Azam? Tanya si komandan. Rupanya dia adalah si polisi tampan, guys. Komandan berkata kalau dia dapat telepon dari kantor polisi yang didatanginya. Lalu komandan bertanya, apakah kau menemukan sesuatu? Kemudian polisi tampan ini mengeluarkan sebuah berkas salinan laporan autopsi korban sebelumnya. Saat dicek oleh dokter, hasil autopsinya sama persis. Namun Polwan ini mencela, bisa saja lukanya sama tapi tidak berarti pembunuhnya juga sama. Apalagi di kasus ini mereka tak menemukan boneka di rumah si gadis. Lalu polisi tampan kembali menjelaskan, guys, kalau dia mendapatkan boneka yang sama persis di sekolah korban dan kebetulan diamankan oleh penjaga sekolah dan disimpan di loker barang yang hilang. Polisi tampan lalu mengeluarkan kotak hadiah yang berisi boneka yang sama. Goresan di boneka sama persis dengan goresan di muka gadis itu. Saat itu polisi membawa ayah korban untuk masuk ke dalam melihat putrinya. Saat melihat jasad tersebut, bapak ini jadi terdiam, guys. Dia pun berkata kalau itu bukanlah putrinya. Berhasilkah para polisi memecahkan teka-teki dari kasus pembunuhan berantai ini? Kita lanjut ceritanya.